Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina la'anahumullahu wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasiran. Mereka itulah orang-orang yang mengutuk Allah akan mereka, dan barang siapa dikutuk oleh Allah, maka sekali-kali tidaklah akan engkau dapati pembantu baginya. Mereka itulah orang-orang yang mengutuk Allah akan mereka. Orang-orang yang telah kena kutuk sebab berani membuat dusta besar, yang bahkan bertentangan dengan agama mereka sendiri, sampai mengatakan musyrik lebih baik daripada muslim, berhala lebih baik daripada tauhid. Bukan Muhammad lagi yang dimungkirinya, bahkan inti ajaran sekalian Rasul termasuk Musa dan Harun. Dan barang siapa yang dikutuk oleh Allah, maka sekali-kali tidaklah akan engkau dapati pembantu baginya. Tidak akan ada yang membantu dan membela mereka dalam dusta curang yang demikian itu, sebab mereka telah berhadapan dengan Allah. Mempertahankan pendirian dengan cara demikian tidak lain daripada pertahanan yang kotor, hanya ingin kemenangan sementara, sehingga tidak memperhatikan lagi kebenaran itu sendiri untuk masa yang lama. Di dalam ayat ini kita bertemu tiga kesalahan umat keturunan kitab karena memegang hanya sebagian dari isi kitab. Pertama, mencampur aduk kebenaran agama dengan kesesatan atau jipti, sehingga dibangsakan kepada agama hal-hal yang sama sekali ditolak oleh agama, sehingga timbul bid'ah, khurafat, tahayul, dongeng-dongeng yang menunjukkan kebodohan atau menipu orang bodoh. Kedua, menuhankan manusia sampai memberikan kepadanya pemujaan yang mendekati pemujaan kepada Allah. Begitu mereka perbuat kepada ulama-ulama dan pimpinan mereka. Ketiga, berani memutar balik kebenaran dengan mengharapkan kemenangan pengaruh dan politik. Wajiblah kita memeriksa, mengoreksi masyarakat kita kaum muslimin, karena jarak masa kita dengan Nabi pun sudah jauh. Apakah agaknya telah memindahkan penyakit orang yang menerima sebagian dari kitab ini kepada kita? Kalau sudah, hukum yang akan diterima tentulah sama juga, yaitu kutuk Allah. Ajaran asli Nabi Musa sama dengan ajaran asli Nabi Muhammad. Orang Yahudi di belakang Nabi Musa mengubah-ubah. Apakah kita telah mengubah-ubah pula sepeninggal Nabi Muhammad? Jika bertemu ayat begini, dengan girang kita menafsirkan bahwa ayat ini bukanlah menuju kita, hanya menuju Yahudi. La haula wala quwata illa billah. Adakah jipti pada kita? Adakah kita memuja tauhid? Adakah kita memutar balik kebenaran karena mengharapkan kemenangan sementara? Berkali-kali timbul dalam negeri Islam seorang pemimpin atau kepala negara yang dipuja dan diagungkan sebagaimana memuja dan mengagungkan Allah. Berkali-kali timbul jipti, pemujaan-pemujaan kepada benda yang tidak masuk sama sekali akal. Berkali pula terlukis dalam perjuangan umat Islam bahwa mereka menyokong suatu politik yang palsu dan jahat. Ketika dinyatakan orang dapatkah disatukan ajaran Islam dengan komunis, ada pemuka Islam yang menjawab dapat. Ketika ditanyakan orang pula kepada satu golongan umat Islam, bagaimana hukumnya kalau ada orang Islam yang menentang Nasakom, percobaan Soekarno menyatukan nasional dengan agama dan komunis? Ada kalangan Islam sendiri yang menjawab, orang Islam yang menentang Nasakom adalah kontra revolusi. Apakah sebabnya mereka sampai hati berbuat demikian? Jawabnya mudah saja, telah padam cahaya hati sanubarinya yang bersih oleh hawa nafsu akan kekuasaan, sebagaimana padamnya rasa hati Ka'ab bin Ashraf, orang Yahudi itu yang dasar agamanya tetap tauhid,
sehingga saking takutnya kekuasaannya akan hilang dan bencinya akan kemajuan Nabi Muhammad, maulah dia mengatakan bahwa musyrik Mekah lebih baik daripada ajaran Muhammad.